disciples transforming lives. Shalom semua. Hari ini saya lanjutkan firman Tuhan karena hari ini saya berkhotbah tandem dengan Pastor Philip. Di hari Selasa, Pastor Philip memberitahu bahwa hari ini Pastor Philip akan fokus mengenai the second blessing as a believer. Berkat pertama itu adalah berkat keselamatan. Tapi GMS percaya, gereja kita percaya ada berkat kedua yaitu berkat baptisan Roh Kudus. Kita semua ketika kita percaya kepada Yesus ada Roh Kudus dalam diri kita. Tapi mengapa kita percaya bahwa setiap orang yang sudah diselamatkan perlu untuk mengalami pengalaman supranatural yang kedua yang dinamakan the second blessing atau berkat kedua. Yaitu baptisan Roh Kudus. Karena di dalamnya ada sebuah dimensi. Dan itu ada hubungannya dengan bagaimana kita bisa bergerak dengan karunia-karunia Roh Kudus. Katakan amin. Karena pada waktu murid-murid Yesus yang sudah percaya Yesus, pada masa kebangkitannya, mereka itu bukan hanya percaya Yesus, tapi mereka menyaksikan. Bukankah pengakuan iman kita adalah kita percaya bahwa Yesus mati dan bangkit. Barang siapa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Dia sudah mati dan Dia sudah bangkit, maka ia akan diselamatkan. Berarti murid-murid Yesus pada waktu itu melihat kebangkitan Yesus, mereka percaya dengan apa yang Yesus sebelumnya sudah katakan. Dengan mereka mempercayai kebangkitan Yesus dan mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka diselamatkan. Saya percaya ada Roh Kudus dalam diri mereka, katakan amin. Tapi mengapa Tuhan Yesus itu meminta mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem? Menurut Lukas 24 ayat 49 dikatakan bahwa mereka harus menunggu sampai mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Berarti ada sesuatu tentang baptisan Roh Kudus. Ketika kita terima Yesus sudah ada Roh Kudus dalam diri kita. Tetapi baptisan Roh Kudus itu seperti Anda itu mengalami kepenuhan. Roh Kudus itu membanjiri dirimu, membanjiri rohmu, bahkan sampai ke jiwa dan tubuhmu. Dipenuhi demikian rupa, saya seringkali jelaskan, kalau Anda percaya Yesus itu seperti ada air di dalam gelas, tapi ketika engkau dibaptis Roh Kudus, itu beda dimensi seperti gelas yang sudah ada airnya itu tercebur di dalam samudra yang luas, di mana gelas itu tadi ditenggelamkan, dibanjiri, dipenuhi oleh air yang berlimpah-limpah di dalam samudra. Beda dimensi. Dimensinya di mana? Ketika kita dibaptis Roh Kudus, kita diperlengkapi dengan kuasa. Katakan amin. Kata diperlengkapi itu dalam bahasa asli itu seperti dipakaikan kuasa. Dipakaikan baju seperti kayak ada pakaian. Tadi pagi saya jelaskan, pernahkah saudara melihat seorang, katakanlah dia itu seorang kalau mungkin di dunia barat itu lebih kelihatan, lebih kentara. Ya, para pekerja bangunan mereka itu akan pakai seragam, di mana seragamnya itu penuh dengan kantong. Ya, di mana kantongnya itu punya banyak tools. Katakan tools. Ada palu, ada gergaji, ada meteran, ada obeng, ada ini, ada itu, gitu ya. Nah, di dalamnya itu kita diperlengkapi dengan kuasa atau dengan peralatan sorgawi. Itu namanya karunia Roh Kudus. Kita diperlengkapi dengan kuasa. Ada terjadi perbedaan dimensi. Itulah sebabnya, saudara, gereja kita hari ini Pastor Philip sepanjang hari ini menjelaskan dimensi baptisan Roh Kudus dan dimensi karunia bahasa roh. Apa manfaatnya dalam kehidupan kita secara pribadi dan bagaimana itu juga ditempatkan di dalam ibadah kita. GMS tidak boleh menghilangkan berkat Pantekosta ini di dalam ibadah. Penempatannya harus jelas. Gak boleh pas saya khotbah begini Anda berbahasa roh.
Tapi ketika kita di momen-momen worship tadi, ada sebuah momen di mana ada open worship, Anda tidak lagi menyanyikan lagu yang ada liriknya, tapi semua orang itu bisa menyembah. Banyak di antaramu tadi waktu open worship menyembah di dalam bahasa lidah. Juga momen-momen ketika kita mungkin doa secara korporat bersama-sama, kita berdoa untuk sesuatu. Ada momen-momen kita berdoa dengan akal budi, kita saling mendoakan, tapi ada momen-momen kita berdoa dengan bahasa roh bersama-sama. Penempatannya harus jelas, tapi tidak boleh ditiadakan. Karena bahasa roh itu kita berbicara langsung kepada Tuhan. Sehingga ketika kita ini berdoa dengan bahasa roh, kita itu menempatkan ada tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Gereja kita juga sama, kita tidak meniadakan bahasa roh karena kita percaya bahwa tanpa Roh Kudus, gereja tidak bisa beroperasi. Itu sebabnya gereja terus menempatkan di dalam ibadah kita ada sebuah tempat yang istimewa untuk Roh Kudus itu bisa memimpin. Itu sebabnya bahasa roh tidak boleh dihilangkan di dalam ibadah. Ada amin? Nah hari ini, di ibadah ini saya lanjutkan seri ini dengan karunia Roh Kudus. Saya berikan judul, karunia Roh Kudus itu bahasa kasih Tuhan. Kalau ibadah tadi pagi saya bahas dari 1 Korintus pasal 14. Di ibadah ini kita mundur 2 pasal sebelumnya, yaitu 1 Korintus pasal 12. Mari kita buka sama-sama. 1 Korintus pasal 12, kita baca mulai ayat yang pertama, kita baca ayat per ayat. Judulnya rupa-rupa karunia tetapi satu apa saudara? Roh, itu judul perikopnya. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Saudara, ada 3 hal tentang karunia Roh Kudus yang perlu Anda tahu, dan ini adalah karunia Roh Kudus 101 bagi orang awam, dan saya berharap jemaat Anda mengerti. Catat baik-baik. Poin pertama, apa yang kita perlu tentang karunia Roh Kudus adalah Tuhan ingin kita memperhatikan dan mengetahui tentang karunia-karunia Roh Kudus. Coba ya, saya bacakan ayat pertama ya. Dikatakan begini. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Versi bahasa Inggrisnya dikatakan begini. Now, concerning spiritual gifts. Ini versi New American Standard Bible. Brethren, I do not want you to be unaware. Aku tidak mau engkau tidak sadar. Terjemahan yang lain pakai penekanan aku mau engkau tidak mengerti. Terjemahan yang lain memakai sedikit lebih tekanan, I don't want you to be ignorant. Jangan engkau abai. Jangan engkau tidak perhatikan. Jangan sampai engkau tidak mengetahui kebenaran tentang karunia Roh Kudus. Jangan sampai ada orang Kristen sudah terima Yesus lahir baru 10 tahun, 20 tahun ikut Yesus. Tapi nggak tahu atau nggak sadar, unaware atau bahkan ignorant tentang kebenaran karunia-karunia Roh Kudus. Nah, saya ceritakan dulu konteksnya. Kenapa Paulus menuliskan ini kepada jemaat Korintus? Nanti saya akan jelaskan aplikasinya untuk konteks kita. Kenapa kok kita itu perlu ngerti? Jadi saudara, gereja Korintus, jemaat Korintus itu adalah jemaat yang dulunya adalah ex para penyembah berhala. Makanya dikatakan di ayat kedua dikatakan apa tadi? Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Jadi jemaat di Korintus itu dulunya itu adalah para penyembah berhala sebelum mereka mengenal Kristus.
Nah, lalu apa yang terjadi ketika jemaat Korintus itu terbentuk? Ternyata ini jemaat adalah jemaat yang spirit filled. Penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan pengalaman-pengalaman manifestasi supranatural di dalam gereja. Salah satunya yang paling mencolok itu adalah, Bapak Ibu, karunia berbahasa roh. Makanya di 1 Korintus 14, 2 pasal setelah ini, Paulus banyak ngomong tentang karunia berbahasa roh. Dan menasihati mereka supaya mereka itu kejar karunia bernubuat. Kenapa? Karena pada waktu itu, karena manifestasi begitu luar biasa, terjadi penekanan yang berlebihan, karena mereka itu adalah jemaat yang dulunya ex penyembah berhala, tapi waktu karunia Roh Kudus itu bergerak, banyak tidak tertibnya. Dan bahkan terjadi penekanan penggunaan atau penyalahgunaan karunia berbahasa roh. Yang mana karunia berbahasa roh itu dijadikan ajang untuk siapa yang paling rohani. Dijadikan ajang untuk pamer. Jadi kalau ada orang yang gak bisa berbahasa roh, itu dianggap, oh kamu itu gak cool, gak keren, gak rohani. Makanya Paulus itu menertibkan. Tapi Anda harus tahu konteksnya, gereja Korintus adalah gereja yang beroperasi dalam karunia Roh Kudus. Katakan amin. Lalu kenapa kok Paulus berkata tentang kamu dulu tanpa berpikir ditarik kepada berhala bisu. Rupa-rupanya cara mereka memandang dunia spiritual atau dunia roh itu banyak dipengaruhi oleh mitologi kepercayaan mereka yang lama. Anda harus tahu jemaat Korintus itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya mitologi Yunani. Nah, mereka itu percaya kepada banyak Tuhan atau banyak dewa. Satu orang bisa memiliki beberapa dewa. Satu orang itu bisa menyembah beberapa dewa. Ya, yang kita tahu mitologi Yunani sekarang ini apa saudara? Dewa Zeus, ada dewi kesuburan, ada dewa dewa perang, ada dewa macam-macam. Gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Coba kita baca ayat berikutnya. Karena itu, ayat 3. Aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Kudus dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kenapa Paulus ngomong begitu? Karena pada zaman itu, mereka itu percaya dengan banyak dewa. Sehingga, kalau ada seseorang itu beroperasi dengan karunia Roh Kudus tertentu atau beroperasi dengan kuasa tertentu, mereka itu percaya, oh ini pasti gara-gara ada satu dewa. Dan setiap dewa itu satu sama lain perang. Katakan satu sama lain perang. Sementara kita di dalam Roh Kudus, di dalam Kristus, semua karunia itu berasal dari Roh Kudus. Dan gak mungkin kita itu bisa mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus. Katakan amin. Lalu ayat 4, coba perhatikan. Anda masih bersama dengan saya, amin. Coba tengok kanan kiri, katakan konsentrasi. Ayat 4 dilanjutkan begini, ada rupa-rupa karunia. Tetapi apa saudara? Satu roh. Dan rupa-rupa pelayanan. Tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah esa atau Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi ternyata kepercayaan mereka pada waktu itu sangat dipengaruhi bagaimana mereka memandang dunia roh menurut mitologi Yunani. Jadi kalau ada seseorang itu bergerak dalam karunia kesembuhan, oh berarti dia itu yang lagi beroperasi itu dewa kesembuhan. Terus ada orang lain lagi beroperasi dalam tanda ajaib. Contoh kalau Yesus Kristus, tanda ajaib yang dilakukan itu apa? Menggandakan 5 roti 2 ikan, betul ya? Misalnya ternyata ada satu orang pada zaman dulu,
pada zaman dulu, pada zaman Perjanjian Lama, saya lupa, Elisa atau Elia, itu memberikan garam kepada sumur karena sumur itu beracun. Ternyata diberikan garam, terjadi perbuatan ajaib. Nah, misalnya pada zaman itu, mereka itu lakukan sesuatu dan ternyata tanahnya subur. Oh, ternyata dia itu menyembah dewa kesuburan. Jadi untuk setiap perbuatan ajaib, itu ada Tuhannya masing-masing. Untuk setiap kali ada perbuatan mujizat, oh ini pasti ada Tuhannya masing-masing. Jadi kalau ada seseorang itu beroperasi dalam karunia kesembuhan, mereka itu berkata bahwa pasti ada dewa kesembuhan. Yang ini berkata-kata dalam karunia hikmat atau karunia nubuatan, bisa mengetahui sesuatu yang tersembunyi, lalu disingkapkan oleh karunia nubuatan, oh pasti ada dewa nubuatan atau dewa tertentu yang menyebabkan dia bisa bernubuat. Lalu jadi kacau karena masing-masing merasa bahwa punya Tuhannya masing-masing. Paulus akhirnya apa saudara? No. Ada berbagai macam karunia, ada berbagai macam pelayanan, ada berbagai macam perbuatan ajaib. Tapi yang mengerjakan itu satu roh, satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Esa. Katakan amin. Kenapa kok bisa dikatakan begitu? Makanya terus di ayat berikutnya, Rasul Paulus itu memberikan klasifikasi karunia-karunia Roh Kudus yang dikerjakan oleh satu roh, satu Tuhan itu. Coba kita baca sama-sama ya, perlahan-lahan. Masih bersama-sama dengan saya, amin. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab penyataan roh itu manifestasi atau demonstrasi dari kuasa Roh Kudus. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Perhatikan kata-kata roh yang sama. Berarti karunia hikmat dan karunia pengetahuan itu berasal dari roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman. Karunia iman. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Kesembuhan sama mengadakan mujizat itu beda. Saudara, kesembuhan itu orang sakit sembuh, lumpuh berjalan. Mujizat itu 5 roti 2 ikan, apa saudara? Menjadi banyak. Ya, tiba-tiba Yesus suruh salah satu muridnya pergi ke danau, tiba-tiba ada ikan keluar muncul, ada koinnya untuk bisa dibayar untuk bayar pajak. Itu mujizat. Yesus berkata, tebarkan jalamu ke tempat yang dalam. Padahal semalam-malaman itu kerja nggak ada ikan. Tapi waktu dia nurut, dia mendapat tangkapan ikan yang banyak. Itu mujizat, saudara. Saya percaya selama masih ada Tuhan, di zaman ini mujizat masih berlaku. Katakan amin. Yesus apa saudara? Meredakan badai. Itu adalah mujizat. Tanda-tanda mujizat. Lalu dikatakan ini. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah dari daftar ini ada 9. Dari 9 ini terbagi menjadi 3 kelompok besar. Ya, yang pertama itu adalah karunia kuasa. Katakan kuasa. Itu demonstrasi. Yaitu karunia mengadakan mujizat, karunia menyembuhkan, dan karunia iman. Di mana bedanya? Tadi mujizat saya sudah jelaskan. Gitu ya. Yang kedua karunia kesembuhan. Yang ketiga karunia iman. Contoh,
Saudara, karunia iman. Waktu tahun 2012, karunia iman itu berguna untuk kita itu melakukan sesuatu atau menjalankan proyek-proyek Allah yang besar. Kita butuh karunia iman. Katakan amin. Satu momen pernah satu kali, dulu sel grup kita itu cuma 80. Ya, lalu waktu saya baca Alkitab, saya merasa bahwa saya itu harus lakukan sesuatu. Lalu saya minta dari 80 CG ini, ya dalam waktu 1 bulan kita persiapkan jadi 180 CG. Kalau tanya sama orang-orang, siapa yang mau jadi CGL? Nggak ada. Tanya sama CGL yang ada, nggak ada, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Saya datang dengan karunia iman, saya minta itu meeting beberapa coach, itu tahun 2012 kejadiannya. Saudara, coba yang ini, bisa nggak? Yang ini, coba tarik nama-namanya, kita kumpulkan nama-namanya, lalu kita berdoa bersama-sama. Disitulah saya itu merasa, saya butuh, saya minta karunia iman Tuhan untuk jalankan ini. Karena apa? Ini kita itu sudah ada di zona nyaman. Kalau kita nggak do something, yang dirugikan itu adalah tuayan atau jiwa-jiwa yang tidak terselamatkan. Gara-gara kita ini tidak kerjakan tugas kita. Kita berdoa, kita kumpul, kita banyak doa, lalu kita prepare yang terbaik dan sebagainya. Beberapa, kalau nggak salah 1 atau 2 bulan kemudian kita set satu tanggal, kita raise, kita angkat sama-sama, lalu kita utus. Saudara, dari 80 sel group jadi 180 sel group. 80 nambah 100 CGL baru, saudara. Untuk melakukannya itu nggak bisa modal nekat. Butuh yang namanya saya terima rema lalu saya sendiri bergumul dan minta, Tuhan aku minta karunia iman. Begitu hati saya itu kayak semacam terima karunia iman, tiba-tiba hati saya itu kayak naik lift. Iman saya itu kayak naik elevator. Tiba-tiba saya itu percaya betul bahwa ini pasti bisa. Ada damai dan ada keteguhan yang tidak saya buat-buat. Tidak perlu saya pompa-pompa. Beriman, percaya, pasti bisa. Masih ngeden dan ngoyo. No. Itu namanya karunia iman. Saudara. Kita perlu, saudara, tapi tujuannya apa? Bukan untuk diri sendiri. Tujuannya adalah untuk pembangunan tubuh Kristus. Katakan amin. Itu bedanya. Itu karunia demonstrasi. Apa namanya? Kesembuhan, mujizat, sama karunia iman. Karunia iman itu bisa juga, saya tahu ada banyak beberapa hamba-hamba Tuhan di masa lalu yang bergerak dengan karunia iman itu bisa tanpa ada dana tapi mencetuskan sebuah proyek pembangunan yang besar, itu dibutuhkan karunia iman tertentu dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan Tuhan karuniakan karunia iman dan proyek itu bisa jadi. Walaupun secara hitung-hitungan dengan akal manusia, itu sebetulnya kok bisa ya? Nggak mungkin. Itu namanya the gift of faith. Katakan amin. Yang kedua, itu kategori kedua namanya karunia pewahyuan. Yaitu ada 3, yaitu berkata-kata dengan hikmat. Salah satu contohnya itu adalah, kalau di dalam perjanjian lama itu Salomo. Ya, lewat perkataannya itu bisa memberikan solusi jawaban yang brilian. Yang itu bukan lahir karena kepandaiannya. Tapi itu gift. Ketika Anda ketemu sama seseorang, tiba-tiba kalau Anda belajar ya, bertumbuh di dalam karunia Roh Kudus. Anda berjalan dengan iman. Tiba-tiba ya yang paling sederhana manifestasinya adalah Anda nggak persiapan ketika orang itu cerita kepada saudara. Tiba-tiba muncul kalimat hikmat yang tanpa Anda persiapkan di rumah. Anda sendiri kaget, kok aku bisa ngomong begini? Lalu orang yang mendengar itu mendapat jawaban dan malah merasa dicintai atau dikasih oleh Tuhan. Merasa bahwa Tuhan itu ada buat dia. Lalu Anda pulang garuk-garuk kepala, pernah? Kok aku tadi bisa ngomong gini ya? Nah itu bukan dirimu, itu bukan karena Anda pinter. Karena hari itu juga dikasih karunia hikmat
untuk berbicara untuk situasi tertentu yang bisa pas dan tepat sasaran sama masalahnya orang. Atau terhadap situasi atau keadaan tertentu. Yang berikutnya, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Itu begini, satu kali saya pernah, karunia pengetahuan itu saya pernah doakan satu rumah, karena kebetulan ini dari kerabat, itu beberapa tahun yang lalu, minta didoakan katanya sih, kok sering ada gangguan. Ya padahal ini dari keluarga Kristiani. Lalu saya doakan, lalu saya doakan semua ruangan, tapi menginjak sampai di balkon lantai 2 atas, tiba-tiba seret, saya melihat penyembahan berhala. Kok aneh ini keluarga Kristen kok. Oke saya doakan lalu saya tanya pelan-pelan harus dengan sopan. Sorry, mungkin ada keluarga di sini masih menyembah berhala ya. Kaget lu kok tahu. Dan biasanya sembayangnya itu di balkon lantai 2 itu yang saya dapat penglihatan itu. Itu namanya berkata-kata dengan pengetahuan. Sesuatu yang akal saya nggak tahu, tiba-tiba Tuhan itu bocorkan sesuatu. Satu kali pernah juga ketika saya berkunjung ke rumah orang, ketika saya mendoakan, saya doakan satu-satu, lalu ada anaknya satu muncul, saya doakan, lalu muncul pisau. Pada waktu itu saya nggak ngerti apa maksudnya pisau ini, cuman saya taat aja. Ya, kok saya tuh lihat pisau, oh ternyata dia ini dokter ahli bedah. Dia ngomong kok Pastor Puji tahu, lalu disitulah saya akhirnya mengeluarkan impresi-impresi yang saya dapat. Tapi gara-gara saya ngomong, saya melihat pisau dan dia itu merasa diteguhkan saya ini adalah dokter bedah. Hatinya langsung terbuka untuk semua nasihat saya selanjutnya. Apakah saya sakti? Tidak. Itu tiba-tiba, itu namanya berkata-kata dengan pengetahuan sesuatu yang disembunyikan, tapi orang gak tahu. Nah itu sometimes, seringkali terjadi seperti itu. Ya, tapi kalau itu berupa sesuatu yang menyingkapkan misalnya sebuah kesalahan atau dosa, Anda perlu berhati-hati. Karena apa? Kita gak boleh kata-kata pengetahuan itu dipakai untuk mengintimidasi orang. Contoh nih, kalau Anda ke dokter, kan Anda nggak tahu Anda sakit apa. Tapi dokter tahu Anda itu misalnya sakit kanker. Gitu ya. Bagaimana cara dokter itu memberitahu, itu menentukan. Kalau dokter itu memberitahu gini, oh kamu ini pasti suka makan ini ya. Lalu disalah-salahin, makanya kamu sekarang kanker kamu. Umurmu sekian. Orang itu pulang, bukan mati karena kankernya. Tapi bunuh diri karena, mati karena apa? Stresnya. Nggak boleh. Reveal itu butuh kedewasaan. Gak bisa diumbar di depan orang. Kalau ada sesuatu itu pun harus tolong diuji ya, saya bisa salah. Tapi kok saya merasa begini, itu dengan sopan. Karena apa? Perhatikan baik-baik. Kalau Tuhan singkapkan misalnya ada sesuatu yang perlu dibereskan dalam kehidupan seseorang, ingatlah bahwa Anda pun gak luput dari dosa. Jadi jangan Anda mengetahui lalu Anda merasa kayak Tuhan gak pernah berdosa, lalu menunjukkan seolah-olah orang lebih berdosa daripada dirimu. Beritahu dengan kasih. Lalu apa? Karunia membeda-bedakan roh. Ini manifestasinya bisa macam-macam. Tapi salah satunya adalah, misalnya Anda itu kalau memang karunia itu beroperasi, tujuannya bukan dirimu, tapi untuk menolong orang lain. Bisa jadi ketika Anda melayani seseorang, lalu Anda itu bisa merasa kayak hati Anda itu bisa merasa berbeban berat atau sedih, padahal Anda nggak ngalami apa-apa. Bisa jadi itu adalah sebuah karunia roh yang bermanifestasi untuk memberitahu bahwa yang bersangkutan itu spiritnya lagi heavy. Rohnya lagi tertekan atau orangnya itu lagi tertekan dan sebagainya. Sehingga Anda itu bisa tahu. Gitu ya. Membedakan roh itu juga bisa di dalam pelayanan, misalnya ketika Anda melayani contohnya seseorang yang kelepasan. Pak leader Anda itu bisa tahu bahwa spirit apa di baliknya. Apakah itu adalah spirit kepahitan atau ada sesuatu yang lain
Karena roh jahat itu juga punya nama dan sifatnya masing-masing. Atau, saudara, tapi kalau ini nggak perlu karunia membedakan roh sih. Ada orang yang bermanifestasi kelepasan tapi pura-pura. Nah itu kadangkala kalau Anda kalau sering melayani, Anda bisa tahu kok mana yang pura-pura, mana yang enggak. Karena pengalaman. Tapi bisa juga Roh Kudus memberitahu, oh ini itu palsu. Ini itu cari perhatian. Sama yang betul-betul roh jahat. Saudara, ada tipe roh jahat itu juga macam-macam. Nah itulah sebabnya karunia ini bisa bermanifestasi. Katakan karunia pewahyuan. Yang terakhir, kategori ketiga adalah karunia perkataan. Yang pertama adalah berkata-kata dalam bahasa roh. Nah kalau berkata-kata dalam bahasa roh, dalam 1 Korintus 12, itu beda dengan bahasa roh yang kita pakai untuk bahasa doa yang menetap. Ketika Anda terima baptisan Roh Kudus, Anda berbahasa roh, lalu bahasa roh itu menetap menjadi bahasa doa. Bahasa roh yang itu namanya glossolalia. Itu dipakai untuk kita berkomunikasi, bersekutu dengan Tuhan. Ada bahasa rahasia yang kita nggak tahu. Tetapi ketika berkenan di dalam melayani umat atau melayani jemaat, bisa juga karunia ini beroperasi. Tapi bedanya bukan dari bawah ke atas. Tapi ini dari atas ke bawah, mau memberikan pesan untuk membangun jemaat. Nah biasanya karunia bahasa roh yang ini akan menjadi berguna kalau didampingi dengan karunia menafsirkan bahasa roh. Nah biasanya ya orang yang berbahasa roh itu yang tadi itu bisa minta hikmat dan minta Tuhan untuk diberitahu penafsirannya apa. Bukan terjemahan tapi penafsiran. Ada sebuah momen pernah di sebuah ibadah ya di GMS ya itu waduh panjang bahasa rohnya. Tapi ini bukan bahasa roh untuk membangun hubungan pribadi tapi ini ngomong sama jemaat. Panjang penafsirannya pendek saudara. Hiduplah kudus. Jangan begini tetap murni atau apa-apa gitu. Pendek, padahal itu panjang. Pernah juga bahasa rohnya pendek tapi penafsirannya itu bisa penjelasannya panjang. Karena itu discerning, itu adalah sebuah penafsiran bukan terjemahan. Kalau terjemahan itu kata per kata. Ya, wo aini, aku cinta padamu. Gak boleh ditambah, gak boleh. Makanya itu bukan terjemahan. Tapi menafsirkan. Tujuannya satu. Membangun jemaat. Lalu karunia perkataan yang ketiga adalah bernubuat. Katakan bernubuat. Gampangannya begini loh. Ya, bahasa roh dengan karunia menafsirkan kalau digabung. Itu kayak itu bernubuat. Nah bernubuat itu juga ada dua jenis. Ada foretelling, bisa menyampaikan hal-hal tertentu yang Roh Kudus tunjukkan tentang sesuatu di masa depan, di dalam orang itu. Atau forthtelling, menyampaikan sesuatu pewahyuan tentang orang ini. Sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang orang itu perlu disingkapkan. Bapak Ibu, jadi ada dua hal. Itu 3 bagian karunia Roh Kudus. Lalu sekarang, Pastor Fuji, ini panjang lebar. Apa aplikasinya buat saya? Ingat, poin pertama saya ngomong apa? Tuhan ingin kita mengetahui. Jangan sampai Anda nggak sadar. Jadi panjang lebar Paulus itu ngomong bahwa ada berbagai karunia tapi satu roh yang mengerjakan. Lalu dijabarkan karunianya apa saja. Ada 9. Aplikasinya buat kita. Mengapa Tuhan itu ingin kita itu jangan sampai nggak sadar tentang kebenaran karunia Roh Kudus. Tuhan ingin kita jangan sampai nggak tahu atau bahkan ignorance, abai terhadap kebenaran ini. Aplikasinya begini. Kalau Anda sudah terima Yesus Kristus, berarti ada Roh Kudus di dalam dirimu. Berarti semua orang percaya yang sudah percaya kepada Yesus, Anda itu bisa memanifestasikan 9 karunia roh tersebut. Kenapa? Karena satu Roh Kudus itu mengerjakan semua karunia. Berarti
Since the Holy Spirit is inside us, we can also manifest all those gifts. Kita itu bisa memanifestasikan 9 karunia Roh Kudus. Itulah sebabnya Paulus itu kepengen semua orang percaya ngerti tentang ini. Jadi Anda itu bisa loh memanifestasikan 9 karunia Roh Kudus itu. Katakan kamu bisa. Halo, amin. Nah, antara bisa dengan benar-benar memanifestasikan, Anda perlu bergantung dan belajar. Anda perlu melatih diri. Katakan amin. Nah, poin kedua, catat baik-baik. Kebenaran kedua tentang karunia Roh Kudus. Kita harus sungguh-sungguh menginginkan karunia-karunia Roh Kudus. Katakan sungguh-sungguh menginginkan. Coba kita lompat sebentar, tetap nanti ayatnya di 1 Korintus 12. Tapi saya ingin Anda lompat ke pasal 14 ayat pertama. Kejarlah kasih, usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Kejarlah kasih dan usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia Roh Kudus. Nanti saya akan coba jelaskan kejarlah kasihnya itu di poin ketiga. Tapi saya ingin Anda itu setelah Anda tahu kebenaran bahwa Roh Kudus ada dalam dirimu dan roh yang sama ini bisa memanifestasikan 9 karunia Roh Kudus. Maka semua orang percaya itu punya harapan dan bisa beroperasi di dalam 9 karunia. Setelah Anda tahu, yang kedua adalah Anda perlu menginginkannya untuk betul-betul bisa mengoperasikannya. Nah, di ibadah pertama saya tadi jelaskan, banyak orang baca ayat tadi, kejarlah kasih. Apalagi kalau membaca 1 Korintus 13. Kalau aku punya bahasa malaikat tapi nggak punya kasih, seperti gong yang berkumandang tapi kosong. Sekalipun aku punya karunia memindahkan gunung, tapi kalau nggak punya kasih, nggak ada faedahnya. Sekalipun aku memberikan diriku, tapi kalau nggak ada kasih, semuanya kosong. Banyak orang akhirnya ambil kesimpulan bahwa yang penting kasih, nggak perlu karunia Roh Kudus. Kalau Paulus memang bermaksud seperti itu, maka pasal 14 ayat pertama nggak ditulis. Karena Paulus itu berkata, kejar kasih itu. Tapi usahakan dirimu, berarti ada sesuatu yang perlu Anda lakukan, ada langkah iman tertentu untuk Anda itu bisa memperoleh karunia Roh Kudus. Katakan amin. Itu sama seperti prinsip ora et labora. Bekerja dan berdoa, katakan amin. Kalau orang doa-doa tok tapi nggak kerja, Anda pasti ngomel. Kamu ini doa-doa terus, sana pergi keluar kerja. Apakah waktu Anda berkata demikian berarti Anda meniadakan doa? Tidak. Ada orang tertentu kerja tapi nggak pernah doa. Anda ngomel juga. Kamu kerja tapi pakai kekuatanmu sendiri, makanya nggak efektif. Makanya engkau perlu bergantung kepada Tuhan, engkau harus doa. Waktu Anda ngomong begitu, apa berarti bekerja itu ditiadakan? Tidak. Anda bermaksud bahwa kalau Anda itu mau berhasil, harus dua-duanya ada. Berdoa dan bekerja. Begitu pula dengan kasih dan karunia, katakan amin. Kejar kasih. Kasih itu harus jadi fondasi. Kasih itulah yang jadi motivasi untuk penggunaan karunia Roh Kudus. Berarti kalau kasih, senternya nggak boleh diri sendiri. Ada orang itu mengejar karunia Roh Kudus, motivasinya bukan kasih. Tapi motivasinya adalah supaya bisa meninggikan diri, supaya dapat pengikut, atau supaya dapat pujian, atau supaya viral. Supaya disanjung orang. Nah, berarti ujungnya motivasinya adalah diri sendiri. Bukan kasih, kalau kasih itu menolong orang lain. Fokusnya adalah kebutuhan orang lain, katakan amin. Nah,
Kata usahakanlah dirimu, itu dalam bahasa Inggrisnya, New American Standard Bible mengatakan, pursue love, yet desire earnestly spiritual gifts. Ada pakai kata-kata desire earnestly. Arti kata desire earnestly itu lust after. Inginkan itu. Rindukan itu. Jadi perhatikan saudara. Karunia Roh Kudus itu adalah pemberian dari Tuhan. Karunia Roh Kudus itu bukanlah upah, tapi pemberian. Karunia Roh Kudus itu bukan upah gara-gara Anda mencapai kedewasaan tertentu atau mencapai kerohanian tertentu, maka Tuhan memberikanmu upah berupa karunia. Tidak. Karunia itu karunia, gratis. Anda nggak bisa bekerja untuk mendapatkan karunia. Anda dapatkan karunia itu bukan karena Anda bersemedi 40 hari nggak makan. Lalu setelah bersemedi, berpuasa, Anda dapat karunia. No. Anda nggak bisa membeli karunia. Karena itu pemberian, katakan amin. Nah, kalau itu adalah pemberian, maka satu-satunya cara untuk Anda bisa menerimanya adalah dengan cara Anda merindukan dan memintanya. Makanya dikatakan, usahakanlah dirimu itu pakai kata desire earnestly. Inginkan itu. Nah, that's why gereja kita itu selalu pertama-tama saudara, 9 karunia Roh Kudus itu akan terbuka aksesnya dalam kehidupan saudara. Adalah ketika Anda pertama kali menerima baptisan Roh Kudus. Itulah aktivasinya. Tadi saya mendengar Pastor Philip berkhotbah di salah satu kebaktian itu, beliau itu kasih ilustrasi pas banget. Ya, apa itu namanya, lampstand atau apa namanya? Lampstand, kaki dian. Itu kan lambang dari Roh Kudus. Saudara, itu karunia bahasa roh itu adalah di tengah-tengahnya. Begitu itu nyala, itu semua karunia itu nyala. Makanya aktivasi, waktu Anda terima Yesus sudah ada Roh Kudus di dalam dirimu. Dan Roh Kudus itulah pemilik semua karunia, katakan amin. Dialah sang distributor dari karunia. Tapi karunia itu belum termanifestasi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita pertama-tama, kita sendiri gak pernah merindukannya. Dan itu termanifestasi ketika pertama kali Anda ngalami yang namanya berkat Pantekosta, itu Anda dibaptis Roh Kudus dengan tanda karunia bahasa roh muncul yang kemudian menetap sebagai bahasa doa. Dan karunia bahasa roh itu akan sebagai penanda juga 9 karunia itu bisa termanifestasi melalui hidupmu. Katakan amin. Dan prinsipnya juga sama. Kalau Anda mau terima baptisan Roh Kudus, yang pertama Anda harus percaya. Yang kedua Anda harus menginginkannya, merindukannya. Katakan amin. Anda harus mencarinya, menginginkannya. Anda harus kepengen, aku mau Tuhan. Karena untuk orang yang haus, di situ Roh Kudus akan bekerja. Makanya kalau ditanya, apakah semua orang Kristen harus dibaptis Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh? Jawabannya ya nggak harus. Karena itu nggak mempengaruhi keselamatan. Anda nggak berbahasa roh, Anda tetap masuk ke sorga kalau Anda percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Tapi Anda miss berkat itu. Karena Roh Kudus gak akan pernah memaksamu. Harus dipaksa, kalau enggak kamu tak hukum, enggak pernah. Karena itu janji Bapa. Dan itu hanya diberikan kepada mereka yang memintanya, yang menginginkannya dan yang merindukannya. Makanya GMS itu punya slogan, baptisan Roh Kudus itu bukan keharusan tapi kehausan. Barang siapa haus, di situ biasanya akan gampang terima. Tapi kalau sejak awal Anda itu sudah tendensius, ya beberapa orang itu nggak bisa terima, itu mungkin karena ketidaktahuan. Yang kedua, bisa jadi karena di masa lalu karena pernah meremehkan. Atau pernah
pernah diajar sesuatu yang salah bahwa baptisan Roh Kudus itu salah, sesat dan sebagainya. Atau yang ketiga karena trauma. Anda itu punya teman, orang karismatik, dulunya berbahasa roh tapi hidupnya gak benar. Utang gak dibayar. Lalu setelah itu aku tersandung. Istri saya pernah begitu, saudara. Dia ngomong, sudahlah ya jadi orang Kristen gak usah aneh-aneh, gak usah bahasa-bahasa rohan. Itu lahir dari apa? Dia tersandung sama beberapa orang Kristen yang menjadi batu sandungan bagi Pastor Lena. Waktu dia tiba di Surabaya, masuk GMS, orang-orang berbahasa lidah, muncul kerinduan. Dia kepengen dibaptis Roh Kudus. Dia minta 2 tahun gak terima. Sampai Roh Kudus itu ingatkan, kamu dulu pernah mengucapkan bahwa aku tidak mau dibaptis Roh Kudus. Aku mau jadi orang Kristen biasa. Lalu dia sharing itu kepada sponsornya di CG. Lalu sponsornya CG ngomong gini, kalau gitu kalau Roh Kudus udah ngomong gitu, nanti kamu pulang di kos, kamu cabut kata-katamu. Percaya gak percaya, istri saya pulang sampai di kamar kos, dia bertobat, dia cabut kata-katanya. Dan hari itu juga tidak ada yang mendoakan, dia berbahasa roh pertama kali. Di kamar kos setelah dia mencabut kata-katanya. Karena di masa lalu dia pernah menolaknya. Saudara, berarti itu kan iman sudah dilepaskan bahwa aku gak percaya. Nah itulah sebabnya menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, kuncinya adalah meminta dan kerinduan. Katakan amin. Dan kalau Anda ingin memanifestasikan 9 karunia Roh Kudus dalam hidupmu, itu juga bekerja hukum yang sama. Anda perlu menginginkannya dan Anda merindukannya dan memintanya. Katakan amin. Karena itu pemberian, bukan upah. Halo amin. Nah dari sini kita bisa tahu bahwa karunia Roh Kudus itu tidak bisa dijadikan validasi ukuran kedewasaan seseorang. Hanya gara-gara ada seseorang berbahasa roh, itu tidak jadi ukuran kerohanian. Hanya gara-gara seseorang itu mendoakan orang lalu karunia kesembuhan mengalir dan orang itu sembuh, itu tidak menjadi ukuran perjalanan rohani seseorang. Hanya gara-gara seseorang itu punya karunia kenabian, karunia profetik, karunia nubuatan melalui penglihatan, itu juga tidak menjadi ukuran kedewasaan rohani. Apa yang menjadi ukuran kedewasaan rohani? Tidak lain tidak bukan adalah Galatia pasal 5. Yaitu buah roh. Katakan amin. Kasih, sukacita, kelemah lembutan, pengendalian diri, itulah. Jadi kalau ada orang berbahasa roh, itu bukan ukuran kerohanian. Lalu apa ukuran kerohanian? Ketika Anda pulang dari kebaktian, ya lalu waktu keluar parkir, ada orang nyenggol mobil Anda. Lalu Anda gak marah-marah, tapi Anda ya sudah, oke, let go. Percuma Anda berbahasa roh, karunia Roh Kudus, tapi begitu kesenggol, ayo. Anda garang, Anda marah-marah. Orang malah bisa tersandung. Saudara, halo amin. Ukuran kedewasaan itu adalah buah Roh Kudus. Makanya di sini, di dalam pengembalaan, saya bersyukur pemimpin-pemimpin kita semua sehat. Kita gak akan silau kalau seseorang beroperasi dalam karunia Roh Kudus. Kita malah mensupport, kita juga tidak memadamkan roh, tapi kita mensupport. Kita gak mengizinkan kalau orang misalnya gara-gara dia merasa berkarunia, lalu pemimpin CG-nya ngomong, ini waktunya kamu melayani. Oh, saya merasa dapat suara Roh Kudus, bukan saatnya melayani. Ada orang gak mau tunduk karena merasa sudah berkarunia, sudah merasa sudah lebih. Nah malah itu menunjukkan satu buah roh namanya kesombongan. Berarti orang bisa loh beroperasi dalam karunia, tapi juga tidak matang secara rohani. Nah makanya saya ingin ini dalam posisi yang benar. Ya, ukuran kedewasaan adalah buah roh. Katakan amin. Tapi Anda harus usahakan dirimu, Anda harus menginginkannya. Bapak Ibu, nah makanya nanti contoh ya saya hari ini tuh beroperasi secara teratur.
Saya itu melihat mujizat itu teratur, hanya semua nggak terdokumentasi. Saya doakan di sini terjadi kesembuhan di situ, di sana sini. Saya nggak terdokumentasi. Beberapa hari yang lalu mujizat kasat mata terjadi. Bapak Ibu, saya sudah nggak lagi dikit-dikit di post di apa enggak. Memang nggak semua yang saya doakan itu sembuh. Tapi saya teratur, melihat mujizat itu teratur. Dimulai dari mana? Pertama-tama saya merindukannya. Saya cari Tuhan, saya menginginkannya. Setelah saya dapat karunia dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, saya mau juga beroperasi dengan karunia yang lain. Salah satunya yang paling kuat itu adalah saya ingin dipakai untuk bisa menyembuhkan. Bukan saya menyembuhkan, maksudnya menyalurkan. Nah, di dalam proses pencarian itu, ditambah dengan ada langkah iman di dalamnya, saya mulai melihat iman saya mulai lambat laun, mulai bertumbuh di area tersebut. Berkata-kata dengan hikmat juga sama, bernubuat juga sama. Cara latihannya bagaimana? Dimulai Anda menginginkannya, Roh Kudus, kalau hatimu tulus, Anda harus percaya bahwa Roh Kudus itu ada dalam dirimu dan Anda itu bisa menjadi saluran dari 9 karunia itu. Halo, amin. Kita baca satu ayat 11. Kita kembali ke 1 Korintus 12. 1 Korintus 12, tadi ayat 11 belum kebaca. Coba kita baca ya, ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Lihat, diulang-ulang. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang, apa saudara? Dikehendakinya. Saya bacakan versi bahasa Inggrisnya ya. One and the same Spirit works all these things. Yaitu 9 karunia itu. Distributing to each one individually just as he wills. Dikatakan mendistribusikannya kepada setiap orang seperti yang Tuhan kehendaki. Pertanyaannya, bagaimana cara Tuhan itu bisa memberikan atau mendistribusikan kepada siapa yang dikehendaki? Yaitu kepada orang-orang yang meminta dan merindukannya. Katakan amin. Kalau Anda rindu, hatimu tulus untuk jiwa-jiwa, untuk melayani orang. Kayak gini loh, saudara itu suruh bangun rumah, di situ ada banyak kayu. Tapi Anda gak dikasih perlengkapan gergaji, palu, dan semua tools yang lain untuk memotong kayu, untuk bisa menyambung kayu dan sebagainya. Anda bisa pakai tangan Anda sendiri? Gak bisa. Tapi kalau kita ini melayani, diperlengkapi dengan karunia Roh Kudus dan Anda beroperasi di dalamnya, Anda bisa menjalankan pelayanan itu dengan jauh lebih efektif karena Anda tidak hanya mengandalkan kuasamu atau kekuatanmu sendiri. Halo, amin. Tapi ada karunia yang menyertai. Tapi itu semua dimulai dari apa? Anda perlu merindukannya. Dulu waktu saya latihan untuk profetik juga sama. Dimulai dari mana? Saya belajar mendengarkan suara Tuhan untuk diri saya sendiri. Saya belajar untuk mendengarkan apa ayat-ayat Alkitab yang Tuhan nyatakan dalam diri saya. Lalu berikutnya latihan iman kedua, kalau saya nangkap sesuatu, saya berani gak nyampaikan ke orang itu. Biasanya iman kita gak berani, nanti apa? Nanti kalau salah gimana? Sama seperti kesembuhan, nanti kalau gak sembuh gimana? Ada yang latihan saudara, sampai di ruang ICU, waktu sementara doakan itu loh. Doakan, doanya belum amin, itu jantungnya sudah tit begitu. Dia langsung merasa bersalah, gara-gara saya ini malah berangkat. Nanti sembuh gak ya? Kalau gak sembuh gimana? Kita bergumul dengan itu. Kita harus berani untuk salah. Saya biasanya, kalau saya sedikit ragu-ragu tapi Tuhan itu sudah nyatakan, saya akan ngomong, sorry ya, kok saya itu dapat begini tapi tolong diuji. Saya bisa salah, tapi ini yang Tuhan katakan. Begini, aduh kok Fuji bener kok. Tadi itu saya tuh lihat apa, saya lupa waktu itu saya lihat penglihatan apa. Ternyata dia itu lagi baca firman pagi tadi, dapat ayat itu lalu saya teguhkan, dia itu merasa bahwa peneguhan. Dia lagi hadapi sebuah masalah di bisnisnya, gara-gara saya ngomong itu. Puji Tuhan,
saya memberanikan diri untuk ngomong. Tapi kalaupun salah, nggak apa-apa. Karena apa? Ya namanya manusia. Katakan amin. Itu semua pertama-tama harus dirindukan. Nah, sekarang masuk ke poin yang ketiga. Saudara, poin yang ketiga. Karunia Roh Kudus harus berpusatkan pada kasih. Nah, makanya ayat tadi kita baca apa? Kejarlah kasih. Coba perhatikan saudara. 1 Korintus 12 itu penjelasan tentang karunia Roh Kudus. 1 Korintus 14 itu juga penjelasan tentang karunia Roh Kudus. Lebih spesifik, bernubuat dan bahasa roh. Di tengah-tengah 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14 itu ada 1 Korintus 13 isinya kasih. Berarti pasal 1 Korintus 13 itu adalah pasal yang tersandwich di tengah-tengah antara pasal 12 dan pasal 14. Kuasa tengah-tengahnya kasih. Karunia tengah-tengahnya apa saudara? Kasih. Berarti karunia Roh Kudus itu harus fondasinya itu kasih dan di dalam menjalankannya itu juga harus kasih. Katakan amin. Makanya judulnya saya kasih karunia Roh Kudus itu bahasa kasihnya Tuhan. Kalau Anda doakan orang sakit tanpa karunia Roh Kudus, orang itu merasa bahwa Anda memperhatikan atau mengasihi. Tapi kalau Anda itu mendoakan orang sakit dengan karunia Roh Kudus dan orang itu disembuhkan, orang itu bukan hanya merasa Anda kasih, tapi orang itu langsung merasa Tuhan terima kasih Engkau mengasihiku. Halo amin. Kalau Anda itu berkata-kata memberikan nasihat tanpa karunia Roh Kudus, orang itu akan mendapatkan berkat darimu. Tapi kalau Anda itu berkata-kata dengan karunia hikmat atau bahkan karunia pengetahuan, menyingkapkan sesuatu, mencerahkan sesuatu, lalu orang itu merasa, kok kamu tahu? Lalu Anda tambahkan Tuhan mengasihimu, sebab itu kamu begini, Anda kasih nasihat. Orang itu bukan hanya merasa Anda kasihi, tapi orang itu merasa, kok Tuhan tahu, berarti Tuhan peduli dengan hidupku, langsung nangis. Merasa dicium, dipeluk, dikasih oleh Tuhan. Karunia Roh Kudus itu bahasa kasihnya Tuhan kepada manusia. Katakan amin. Jadi ketika kita ini beroperasi dengan karunia, tujuannya bukan diri kita sendiri. Tujuannya adalah untuk menyalurkan kasih Allah melalui hidupmu. Orang dibangun, orang itu dihibur, orang itu dinasihati. Katakan amin. Dan biasanya buahnya itu gak boleh malah mendekatkan orang itu kepada kita. Tidak. Buahnya adalah membuat orang itu dekat sama Tuhan. Ketika orang itu disembuhkan, ketika orang itu mengalami karunia tertentu, orang itu merasa bahwa Tuhan itu peduli, Tuhan mengasihinya, lalu itu akan menarik dia untuk semakin dekat dengan Tuhan. Tapi ingat, khususnya karunia-karunia pewahyuan dan perkataan. Semua penggunaan karunia ini tidak boleh menggantikan persekutuan atau hubungan dengan Tuhan. Makanya di gereja ini sehat. Saudara, kita memang, saya pernah ada orang bernubuat dalam hidup saya. Dan waktu orang itu bernubuat spesifik, saya merasa dibangun, diteguhkan dan sebagainya. Tapi nggak membuat begini loh. Pagi hari ini, aduh saya daripada aku baca Alkitab, saya cari nubuatan aja. Saya butuh suara Tuhan, saya cari siapa yang bisa bernubuat. Lalu saya panggil hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi. No. Kita butuh nubuatan memang sometimes, tapi itu tidak boleh menggantikan hubungan kita dengan Tuhan. Ada amin.